Yo, halo Bor, jumpa lagi di channel Sibedegul, di mana channel ini berisi tentang hiburan, kreativitas, review, atau tutorial upgrade mainan Airsoft. Oke Bor, di konten kali ini Ane mau bahas tentang salah satu unit replikanya shotgun ya. Ini sudah ada di depan kita, unit M96 ya, pabrikannya The Cobra. Salah satu mainan spring yang ya lumayan powernya ya meskipun masih kalah ya kalau dibanding M416, itu powernya jauh lebih besar di unit M416 ya. Itu pabrikannya aja, bawaan pabrikannya ya, powernya bisa mencapai 350 fps-an dengan BB 0,12, sedangkan unit ini pabrikannya hanya mencapai 250 fps ya dengan BB 0,12. Ini kebetulan unitnya Ane pakai yang M96. Kebetulan untuk unit replika ini kan banyak tipenya ya. Ada juga yang P788 gitu kan. Terus ada yang lebih pendeknya juga. Nah, kebetulan untuk P788 dengan M96 ini hanya berbeda dari popornya saja gitu. Untuk M96 popornya seperti sniper ya, jadi lebih panjang ke belakang. Sedangkan untuk unit P788 itu biasanya nggak pakai popor, tapi pakai hand grip ya. Itu Bor. Nah kebetulan nih Bor, unit ini sudah di-upgrade dari segi semua partnya, dari mulai bodinya, spring, lalu silinder dan pistonnya, lalu inner barrel, dan kebetulan nih Ane juga mau pasang part atau aksesoris tambahannya ya, seperti rail, terus MOE dan shell ya, untuk ya tampilannya biar lebih mirip dengan unit aslinya ya. Oke Bor, nah dari segi body nih, kebetulan nih sudah diperkuat juga dengan resin ya. Nih untuk meresinnya pun ada beberapa tahap ya, jadi gak cuma sekali peresinan karena ada tahapan-tahapannya ya. Dari mulai ini railnya juga hati-hati buat Bor semua yang mau upgrade unit ini, railnya ini jangan sampai kena resin ya. Hanya bagian-bagian ya ini. Kalau railnya kan nanti ada ini ya, silinder, ada rail silindernya. Untuk yang lainnya bisa ditambahkan resin agar diperkuat bodinya. Nah lalu di bawahnya ini juga ada di dua umpak ya, dua tahapan, lebih menonjol lagi di bagian bawahnya agar lebih kuat lagi. Sampai ini ke depannya juga sama ya, di resin sampai ke depan. Lalu ini pun sama, bagian bodi sebelah kanannya, dan dikasih ini juga ya, pemberat juga. Nggak terlalu banyak sih, yang penting ya cukup buat ya biar bobotnya agak pas lah ya, biar lebih enak digenggam juga. Nah, lalu ini untuk spring Ane pakai ukuran 1,5 tebalannya. Untuk panjangnya sekitar 15 cm ya. Lalu ini silindernya dan piston. Ini sudah diperkuat untuk pistonnya dari pengait pistonnya. Ini pakai plat besi, tapi bukan plat besi dari minuman kaleng ya. Ini lebih tebal dibanding plat dari minuman kaleng. Lalu udah jelas untuk sealnya sudah memakai seal hitam ya. Lalu untuk inbarnya juga ini sudah pakai tembaga ukuran sekitar 25 cm ya Bor. Dan ini juga dibuat sebelah
mana ya? Ya pokoknya sisi yang satunya ini dibuat datar agar ini ya, untuk mengunci di bagian bodi agar tidak gerak-gerak ya. Karena ini sudah dikasih hop up di inbarnya ya bor. Nah berhubung tempatnya kecil nih bor, jadi ini gak kumpulin semua ya, gak cukup nih untuk part-partnya. Ini kayak misalkan rel juga, nanti ini bakalan pasang rel. Lalu ini ada kokangannya, ini untuk selnya, dan ini untuk bagian depannya agar terkesan ya lebih bagus lah ya tampilannya. Nah yang aneh suka dari unit ini dibanding M416 ya, kalau dari segi power emang M416 itu lebih jos banget dari segi powernya. Nah tapi terkadang untuk unit seperti itu agak ini ya, agak susah buat ngokangnya. Buat dipakai cekibian itu agak ribet. Nah untuk unit ini lebih enak karena dikokangnya dari depan ya, gitu bor. Dan ya kokangan seperti ini lebih enak, lebih nyaman dan nggak terlalu berat kalau menurut aneh ya. Oke bor, tanpa bercocok-cocok di awal, kita langsung eksekusi aja ya. Ini kebetulan ini belum dipapas semua ya, ini baru sebagian. Kita coba papas ya untuk bagian depannya agar lebih ya dipendekin dan disejajarin ya. Oke, udah. Untuk pemotongan sudah selesai. Kita lanjut pemasangan ini ya. Pemasangan pin barnya dulu. Ini kebetulan sudah diberi tanda ya untuk hop up-nya. Pakai spidol biar kita bisa pasin nih di sini. Ya, tinggal prediksi aja ya. Bagian atas ini ada spidolnya harus pas di tengah-tengah ya. Tengah-tengah atas bagian bodi. Oke, dirasa udah pas. Tinggal kita pasang silindernya, pistonnya. Kita kasih dulu silikon oil ya. Ini untuk kompresinya ya padat ya. Nah, nggak terlalu seret dan nggak terlalu longgar, tapi pas banget. Oke, lalu kita pasang silindernya bor. Agak susah karena crash. Nah,
Setelah ini kita pasang silsetnya, bor. Ini untuk slide-nya atau kokangannya. Ini kebetulan sudah di repaint ya. Yang awalnya warnanya ini warna tan. Repaint pakai warna semi black dove ya, bor. Kebalik, bor. Nah, yang ini.
Nah, untuk pemasangan rel, berhubung nih relnya terlalu panjang ya, kita bisa potong bor sesuai keinginan. Nah, kayak gini ya. Kita potong dulu. Nah, untuk relnya sudah berhasil dipotong ya bor, tinggal kita pasang saja. Oh iya, ada yang lupa nih, sebelum pasang rel, pasang ini dulu ya. Ini juga kepanjangan, harus dipotong juga. Untuk mempermudah agar lebih rapi, bisa dipasang ini ya, pasang selotip kertas dulu. Oke, untuk pemasangan relnya ini nggak perlu dilem ya, cukup pakai solder saja agar nanti bisa dibaut ya.
Oke, dan inilah tampilannya bor. Wih, cakep ya. Kita pasang selnya di sini. Oke. Dan terakhir kita pasang popornya ya. Ini dia. Oke bor, dan inilah tampilannya. Sekarang kita tes FPS-nya ya. PBB 0,12. Kita coba kokang. Dimulai dari 0. FPS 376. Shoot kedua 384. Shoot ketiga 423. Wih, ternyata kayaknya tadi mentok ya. Shoot keempat 405. 396. Lumayan lah ya buat CQB nih, enak ya. Ini dia unit M96 full upgrade-nya sudah selesai. Ini kebetulan bakalan jadi koleksi aneh ya. Buat CQB nih, lumayan nih bor. Ya mungkin next coba popornya dipendekin aja ya.
So, itu dia Bor. Semoga menginspirasi untuk para e-softer semua, untuk para Bor semua ya. Terima kasih selalu pantengin channel Si Badagul. Jangan lupa terus dukung untuk like, comment, subrek, dan share videonya. Oke Bor, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.